Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Lainnya, ini kita bisa simak teman-teman yang di YouTube, teman-teman yang di Zoom, khususnya Bapak Ibu sekalian, juga yang ada di Instagram Live, ya. Ini kita mulai. Baik, malam ini ada salah satu tema yang diambil. Kemarin saya didaulat oleh Pak Iwan. Pak Iwan ini sosok yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk bersama dengan beliau di sini. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Iwan. Sudah diberikan kesempatan untuk ikut dan sanjungan yang luar biasa tadi. Mohon maaf yang terlalu berlebihan yang disampaikan Pak Iwan. Saya baru belajar, sama-sama kita semuanya belajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kasanah tentang dunia neuro-linguistic programming ada beberapa pendalaman teknik, yang pendalaman teknik itu ternyata bisa diberdayakan, bisa digunakan dengan lebih detail lagi, lebih kecil lagi. Artinya memang banyak hal yang kaitan dengan NLP bukan hanya secara teknik, secara psikologi, terapan, membuat orang motivasi, percaya diri, tapi ada yang lain hal yang kaitannya dengan internal di dalam sel-sel tubuh kita yang bekerja secara saintifik dari bagian-bagian tubuh kita tanpa terkecuali. Dan sel-sel itu merupakan hal-hal yang memang sudah secara alamiah kita mendapatkan karunia ini dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya tinggal nerima aja. Tidak ada kita pakai minta-minta dulu, nggak ada. Sudah langsung memang diciptakan Tuhan, sudah dengan yang bentuk dengan segala sel yang sudah ada dalam diri kita. Micro mind healing, saya nyebutnya dengan micro mind healing. Jadi mikro itu ukurannya kecil, mikro kecil. Mind itu karena ada di dalam struktur pikiran. Mind ini mengajarkan tentang pikiran. Jadi sesuatu yang kecil ada dalam struktur pikiran. Healing karena akan diberdayakan, akan digunakan, akan dimanfaatkan untuk melakukan proses penyehatan. Penyehatan dalam hari ini tentunya juga penyehatan yang kaitannya dengan diri kita secara fisik maupun jiwa raga kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada teman-teman, sebagian sudah kita juga saling perkenalan. Ada guru saya juga, Gus Reza, juga hadir nih. Gus Reza juga hadir. Terima kasih sekali Gus sudah. Terima kasih Mas Yanto, makasih, saya masih belajar juga sama Mas Yanto. Jadi dalam proses di NLP, ketika kita masuk di micro mind healing, kita akan masuk ke dalam kasanah-kasanah yang memang sangat detail di dalam proses pemberdayaan. Saya mungkin nanti akan melakukan untuk proses menggunakan screen. Mungkin Pak Iwan mohon izin supaya bisa share screen, Pak Iwan. Oke. Sudah Pak Iwan. Ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Untuk screen-nya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa melihat satu screen yang ada. Jadi kita nyebutnya dengan micro mind healing karena ada bagian-bagian kecil di dalam memori-memori pikiran kita. Ternyata yang juga memang melakukan proses healing secara bertahap, penguatan imun dan lain-lainnya. Termasuk pada masa pandemi sekarang ini, kita kalau membaca berbagai macam literasi tentang pandemi corona COVID-19 yang sekarang ini sedang mendunia dengan begitu luar biasanya, bahwa ketika seseorang dilakukan rapid test, maka akan terjadi yang namanya yang salah satu hasilnya menunjukkan kalau orang itu pernah ada atau pernah disinggahi atau pernah virusnya bersemayam itu dengan hasil reaktif. Artinya reaktif salah satunya karena di dalam memori di bagian sel tubuh yang kaitannya dengan imun itu sudah menyimpan memori tentang virus tersebut. Dan berbagai macam memori virus yang ada di dunia ini itu ada di dalam diri kita.
dari mulai waktu kecil kita sudah akan mulai menyimpan memori-memori itu. Ada influenza, ada berbagai macam virus yang memang bertebaran, apalagi daerah tropis yang tentunya juga cukup banyak sekali bertebaran. Dan memori-memori tentang virus itu pun disimpan di seluruh tubuh kita, yang itu akan disimpan sebagai salah satu proses detektor. Detektor itu nanti akan berfungsi ketika terjadi virus yang sama masuk, maka terjadi proses pertahanan dari imun tubuh kita. Nah, proses ini salah satu dalam kasanah di dalam micromind healing. Jadi kalau di micromind healing seolah seperti tulisannya seolah micromind healing itu sesuatu yang sifatnya magic supernatural, bukan, tapi ini berbau benar-benar masuk ke dalam kaitan dengan memori di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dalam pikiran kita, deep structure-nya kita. Ini teman-teman saya di Cuat Consulting, Cuat Barokah Sejahtera, teman-teman yang sama-sama maju, semoga senantiasa untuk bisa berbagi. Ini beberapa tempat yang kami berkunjung, berbagi, dan memberikan beberapa inspirasi, ataupun ya belajar. Kita selalu belajar dan belajar. Kita masih banyak belajar ke teman-teman yang gabung di Zoom ini. Nanti pada saat tanya jawab kita akan banyak belajar. Jadi ini mohon izin saya juga pertama belajar kepada seluruh yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube Live, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook ya. Semoga kita sama-sama belajar, diberikan karunia keilmuan yang luar biasa, khususnya pada malam ini kita bisa sama-sama belajar dengan lebih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama menjadi kasanah utama di dalam micromind healing adalah masuknya memori. Masuknya memori ke dalam pikiran kita akan dibagi menjadi bagian-bagian. Ketika seseorang menerima memori, ditempatkan di dalam light memory. Setelah di light memory akan masuk ke dalam filter. Jadi yang akan ditolak, yang tidak sesuai, ada proses filtering, baru akan masuk di dalam deep structure memory atau di dalam deep memory. Ketika memasukkan memori-memori ini, ada kaitannya dengan nanti proses gelombang otak. Walaupun secara umum memori akan terus berseliweran masuk ke dalam pikiran kita tanpa pernah berhenti, karena sepanjang kita masih dalam posisi hidup, seluruh memori akan masuk ke dalam tubuh kita, dalam sel kita, dalam pikiran kita, tanpa terkecuali waktu, termasuk pada waktu tidur, pada waktu apapun. Sehingga di dalam NLP sendiri, ketika kita dalam posisi tidur, panca indera kita dengan respon atau deteksi sensor itu dengan sangat minim, tetapi masih akan memasukkan memori walaupun tingkat secara jumlahnya mungkin akan berkurang. Nah, salah satu modul di gelombang otak brainwave yang kita gunakan ini masih mengacu pada, walaupun di beberapa tempat lain menggunakan pembagian gelombang otak itu banyak sekali, ada yang sampai 30, ada yang beberapa lagi. Ini kita menggunakan pola yang 4 dulu, yaitu gelombang otak dalam kondisi beta, kondisi alfa, theta, dan delta. Ini saya tidak akan banyak sekali cerita tentang kondisi gelombang otak. Secara prinsip, secara alamiah, manusia tentu akan mengalami perubahan-perubahan gelombang otak ini siapapun. Yang terpenting selama orang itu pernah tidur, itu pasti akan mengalami perpindahan change gelombang otak dari beta sampai dengan delta. Bahkan ketika terjadi stres yang sangat berat, bisa terjadi change gelombang otak ini bukan hanya beta sampai di atasnya beta. Jadi gelombang otak kesadaran ketika kita mau tidur, kita masih dalam posisi seperti ini, kita mau berangkat tidur, kalau kita mau tidur itu di kondisi beta, nanti turun masuk tempatnya alfa, kalau kita sudah mulai agak lupa-lupa dikit dan lain-lain, masuk ke bawah lagi, mulai lupanya lebih banyak, mulai banyak lupa, itu masuk di kondisi theta, dan di paling bawah kita masuk di kondisi yang namanya delta, tidur yang sangat pulas, tidur lelap. Ketika tidur lelap ini, kok kenapa kita tampilkan gelombang otak? Ketika tidur kita lelap, maka di sana akan terjadi proses penguatan memori-memori, sehingga terjadi kekuatan di dalam tubuh, sel-sel tubuh, dia akan berkembang dengan lebih cepat, pertumbuhan dengan lebih luar biasa pada saat tidur yang delta ini, karena energinya tidak akan digunakan ke bagian-bagian lain dengan optimum. Kalau kita sedang berjalan, maka energi tubuh kita akan fokus dalam perjalanan. Tapi ketika di delta ini, maka tubuh kita dalam istirahat, sel-sel kita dalam kondisi istirahat,
maka pertumbuhan akan menjadi semakin kuat. Sehingga tidur ada salah satu saran yang namanya tidur itu tidur dengan kondisi lampu yang gelap sehingga tidak ada energi masuk, kamar kita gelapkan, dan pada saat tidur itu memang idealnya dengan posisi badan kita tidak tertutup dengan sangat rapat, apalagi bagian-bagian tertentu yang terjadi proses detoksifikasi. Karena di sana akan terjadi optimal pertumbuhan ketika memang dalam posisi gelap, artinya memang tidak ada energi-energi yang masuk ke dalam bagian-bagian sel kita. Di dalam tubuh biarkan bekerja secara mandiri. Masuk yang berikutnya, kalau kita mengenal, ada orang mengenal tentang namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Karena dalam micromind healing ini akan sangat terkait dengan memori-memori dalam pikiran kita, maka salah satu hal yang harus kita pelajari ketika kita di dalam memori micromind healing ini, ada memori sadar dan memori bawah sadar. Ada yang menyebut dengan conscious subconscious, ada yang akan menyebut dengan conscious unconscious. Jadi ini tergantung nih belajarnya. Kalau di kelas hipnoterapi nanti ada istilah unconscious, belajar dalam NLP sering ada bahasa subconscious. Secara prinsip kalau kita sekarang ini akan dalam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, saya tidak akan membedakan di keduanya. Walaupun ada beberapa istilah perbedaan, kita tidak akan bahas di malam ini. Kenapa terjadi memori di sana? Ketika memori-memori dalam tubuh kita, apapun yang ada di dalam pikiran kita, maka akan selalu menjadi pola, menjadi dasar, menjadi bahan pertimbangan ketika seorang manusia mengambil sebuah pertimbangan atau decision maker terhadap suatu hal. Jadi pengambilan keputusan ataupun pengambilan sebuah tindakan itu akan berbasis dari conscious dan unconscious atau conscious dan subconscious atau dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seluruh tindakan kita 100% akan dari pikiran bawah sadar. Dan di ini nanti baru ada satu tambahan lagi, kalau di tempat kita ada namanya core of the memory. Sehingga di dalam memori kita nanti yang akan kita gerakkan akan ada 3 bagian yang itu akan menjadi bagian di dalam pikiran kita. Yang pertama kaitan dengan light memory, memori-memori yang masih sangat baru, yang sangat masih kita ingat dan lain-lain. Ini termasuk kalau misalnya ada virus yang baru sekarang ini dengan misalnya corona COVID-19, ketika virus itu ada seseorang terpapar, misalnya si X pergi ke rumah sakit, dia terpapar, lalu di imun tubuhnya itu akan mengambil sampel atau dia melakukan kalau di dalam komputer enskripsi dari virus tersebut akan masuk di dalam pendataan, dan pendataan itu ada di bagian imun atau di sensor kita menjadi memori kuat dalam sel kita. Di tubuh kita ketika akan terjadi proses pengembangan virus itu, maka tubuh akan menciptakan sebuah sistem pengebalan atau sistem kekuatan tubuh. Di sini sistem itu akan berfungsi ketika virus itu nanti semakin kuat, dia akan mengambil sebuah teknik. Jadi hampir sama dengan pola kita. Kalau misalnya kita berjalan, kita tahu pada jalan itu sering terjadi misalnya bolanya jatuh dari beberapa anak dan terus setiap sore. Maka ketika kita lewat jalan itu di sore hari, kita tahu banyak yang main bola, maka kita sudah akan merancang bagaimana kalau bola akan mengenai kita. Ini juga akan terjadi pola sama. Misalnya kita berjalan di tempat yang licin. Pada saat awal kita berjalan di satu tempat itu licin dan kita tidak tahu, kita terjadi misalnya maaf kepleset. Ketika seseorang ini kepleset, ketika di tahap berikutnya dia lewat jalan yang sama, maka dia sudah akan terjadi proses pemikiran, strategi, rencana apa yang akan dilakukan supaya tidak terjadi kepleset. Nah, memori tubuh kita dalam penguatan tubuh, dalam imun, itu terjadi proses yang seperti ini. Kalau kekuatan atau imun tubuh di dalam diri kita tidak bisa diberdayakan dengan sangat kuat, karena perlu masuk deskripsi dan lain-lain, maka ada orang yang namanya menyebut dengan imunisasi. Disuntikkanlah data-data enkripsi dari virus tertentu yang dia sudah dinonaktifkan, dia dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga data dan enkripsi dari virus itu ada di bagian tubuh kita. Sehingga terjadi proses pengebalan atau kekuatan imun kita terhadap virus tertentu. Seorang bayi, ini sama dengan yang terjadi ketika seorang bayi misalnya berumur belum genap 1 tahun,
ketika dia merangkak atau dia lagi melakukan suatu hal, lalu tangannya memegang lilin, lilin itu menyala dan tangan kena bagian apinya, lalu dia nangis pada saat pertama. Itu dia tidak pernah tahu sebelumnya kalau lilin yang menyala itu apinya panas. Ketika dia tahu pertama ketika lilin apinya panas, maka tertanam di dalam memorinya bentuk seperti ini, warna seperti ini, aroma seperti ini, rasa seperti ini, itu akan berbahaya atau menyakitkan. Sehingga ketika suatu saat bayi itu tidak bayi didekatkan dengan lilin, dia sudah belajar, dia tidak akan pegang lagi ketika dia pernah pegang yang pertama kali. Atau misalnya kita melakukan sebuah tes, ini bagaimana ketika memori nanti bekerja untuk pengambilan keputusan. Misalnya kita punya anak kecil, adik kecil, atau ada anak tetangga yang kecil. Pertama kita berikan permen yang warna merah, rasanya manis. Lalu kasih lagi manisan kolang-kaling yang rasanya manis juga, kasih lagi. Setelah itu kasih lagi warnanya yang merah juga, buah apa misalnya stroberi atau apa warna merah, rasanya enak, dikasih lagi. Dan yang terakhir ketika anak itu belum pernah tahu tentang cabai, lalu diberikan cabai. Apa yang terjadi? Cabai akan tetap dimakan. Cabai akan dicoba untuk dimakan seperti ketika dia makan gula-gula, manisan, atau makan stroberi. Tapi ketika dia makan cabai, terjadi rasa yang berbeda. Saat kalau dia makan cabai dengan rasa berbeda itulah masuk di dalam memorinya bahwa cabai ini walaupun warnanya merah, juga buah yang sudah matang, tapi rasanya berbeda dengan stroberi. Ketika besok lagi kita ketemu dengan anak kecil itu, dengan adik kecil itu, atau mungkin tetangga atau siapapun, ketika kita beri cabai lagi, mungkin dia sudah akan menolak. Kenapa? Karena memorinya menjadi dasar ketika dia melakukan sebuah tindakan, atau dia memutuskan untuk menolak. Ini salah satu hal bagaimana proses bekerjanya di light memory, deep memory, dan core of memory. Light memory berasal dari stimulan-stimulan eksternal ke dalam diri kita melalui panca indera kita, melalui sensori-sensor kita. Dalam NLP ada yang disebut dengan sensory acuity. Beberapa hal yang masuk secara eksternal sebagai stimulan akan masuk di dalam light memory, masuk dalam memori di bagian atas yang dia akan belum dilakukan penyaringan. Setelah lulus penyaringan, baru akan masuk ke dalam deep structure memory atau deep memorinya. Ketika berada di memori dalam, di memori yang dalam ini, maka dia akan digunakan sebagai salah satu fungsi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ada satu hal lagi, ini yang jarang sekali dibahas, namanya core of memory. Jadi manusia itu memiliki 3 unsur memori, 3 unsur isi dalam dunia pikirannya, di dalam dirinya. Itu yang pertama, dengan adanya proses. Jadi kita tidak terlahir begitu saja. Kita punya ayah, punya ibu, punya orang tua, artinya berarti kita pernah menjadi 2 sel yang digabungkan menjadi satu. Kita berasal dari indung telur dan sel sperma yang menjadi satu, bentuknya zigot. Artinya kita sudah membawa sebuah DNA, data-data enkripsi dari data orang tua kita, entah bentuknya pewatakan, sifat, kepribadian, dan lain-lainnya, yang masuk melalui DNA dengan kromosom-kromosom yang terbentuk ini ke dalam diri kita. Selnya bapak, selnya ibu menjadi satu, menjadi struktur yang dikembangkan di dalam tubuh kita. Dengan intinya dari satu indung telur dan satu sel sperma. Di sana berkembang terus sehingga apapun yang ada di dalam diri bapak dan ibu secara jumlah kecil ataupun besar akan masuk ke dalam diri kita menjadi fisik dan menjadi yang non fisik. Yang fisik sebagai nikmatul fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang non fisik sebagai salah satu nikmatul gaib yang ini tidak berwujud, berupa sebuah ada wata, ada pribadi, ada perasaan, profil, dan lain-lainnya. Dan ini masuk ke dalam diri kita tanpa terkecuali. Jumlahnya mungkin yang berbeda-beda. Setelah DNA, yang kedua, ketika manusia ini berbentuk zigot, bertemunya indung telur dan sperma, usia pada 120 hari kalau dalam hadis, maka akan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini membawa enkripsi data dari ilmu keilmuan dari yang maha ilmu, dari Tuhan yang maha esa.
Artinya Tuhan sudah memberikan keilmuan yang sangat banyak kepada kita melalui ditiupkannya roh. Sehingga kita bisa berkembang. Ketika roh ditiupkan, sel berkembang. Bagaimana jari ketika dia berkembang, satu gumpalan daging, ada tulang di dalamnya, gumpalan bagian sini mati, bagian ini hidup menjadi bagian jari, hidung terbentuk demikian, ada lubang di dalamnya, bentuk mata dengan demikian, semuanya terjadi, proses jantung bekerjanya. Ketika rohnya ini karena ada keilmuan dari Tuhan yang Maha Esa yang langsung masuk ke dalam diri kita, maka itu akan terus masuk menjadi sebuah proses pertimbangan di dalam tindakan dan perilaku. Ini dua hal yang kita sudah terima. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa meminta, dan ini sudah ada. Ada satu hal yang kita akan melakukan di manage, akan kita bisa mengaturnya di manajemen. Yang satu hal ini adalah proses pengalaman dan pembelajaran. Ini akan masuk ke dalam yang namanya struktur memori kita. Ini akan menjadi deep memory kita. Jadi ada pembelajaran, ada pengalaman. Tiga hal dalam memori kita yang akan mempengaruhi perilaku. Yang pertama karena adanya DNA, yang kedua itu ruh adanya di core of memory, lalu ada memori-memori dari pembelajaran, pengalaman, baik itu kita nonton TV, belajar di sekolah, kita baca majalah, baca koran, ataupun apapun, akan masuk dalam memori kita. Tiga memori ini akan menjadi sebuah proses terjadinya sebuah perilaku atau behavior di dalam manusia. Termasuk penyakit atau termasuk sakit. Kalau kita datang ke dokter, kecuali kalau datang atau kita datang ke dokter konsultasi atau ada si X datang ke dokter, tapi si X ini tidak akan ditanya oleh dokter kalau dia sudah pingsan, sudah ini nanti tanya kepada keluarga. Ketika si X ini datang ke dokter karena dia sakit, maka dokter akan bertanya kembali. Sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa, Bu? Apa yang dirasakan, Mas? Apa yang dirasakan, Bu? Dokternya pasti tanya. Kecuali yang datang itu dalam kondisi sudah tidak sadar. Dia akan tanya kepada keluarga apa yang dikeluhkan, apa yang dan lain-lain. Jadi dokter akan bertanya, kenapa? Karena yang bisa merasakan bagaimana sakit, bagaimana rasanya adalah pribadi si X sendiri. Si X ini punya memori, jadi seseorang ini punya memori. Kalau dia mau flu, misalnya kita mau flu, sama kita punya tanda-tanda. Wah, kok kayaknya badan rasanya kayak gini. Biasanya kalau kayak gini rasanya mau flu nih. Kita udah langsung ambil sebuah tindakan, misalnya kuatkan dengan vitamin C. Kita minum vitamin C, banyakin buah, banyakin air minum, air putihnya, air beningnya. Setelah kita banyak minum, kita istirahat misalnya. Kenapa? Kita tahu gejala-gejala kalau akan sakit flu. Nah, gejala-gejala yang muncul dalam sakit yang kita alami, yang si X tadi alami ketika ditanya dokter, itu sudah tersimpan dalam memorinya dia. Seseorang itu mau sakit, seseorang mau sesak napas, mau kambuh sakitnya, mau mah, mau apa, dan lain-lain. Ada tanda-tanda yang sebenarnya kalau kita sensitif pasti akan dirasakan. Artinya ada suatu kondisi yang abnormal yang dia sebenarnya bisa melakukan proses deteksi secara dini. Proses deteksi ini masuk dalam kategori yang namanya behavior. Jadi kalau di dalam ini ada di sini, di tempatnya behavior. Jadi proses deteksi terhadap sakit, kita merasa kok ini kepalanya terasa seperti ini, kayaknya sudah mau ada gejala ini. Nah, ini adanya di sini, masuk di dalam behavior. Kenapa? Ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada stimulan internal, oh rasanya hidungnya terasa agak bumpet, di tenggorokan terasa nggak enak, nggak nyaman, gatal, kepala terasa berat, badan terasa lesu, dan lain-lain, keluar air mata seperti apa, bagian mata seperti berair, lalu ada terasa ini, berarti masuk di dalam behavior ini. Itu tanda-tanda. Kita mungkin pernah nyebut, wah kayaknya badannya kayak mau masuk angin, kayaknya badannya masuk angin ini, badannya nggak enak ini. Itu berarti kita sudah memiliki behavior terhadap suatu rasa tertentu yang merupakan stimulan internal kita yang kita rasakan. Dan dokter akan bertanya kepada kita, dokter akan bertanya kepada si X tadi yang datang untuk konsultasi, apa yang terjadi pada behaviornya. Nah, proses masuknya sesuatu untuk penyehatan tentunya ini sangat-sangat pengaruhi oleh proses yang namanya masuknya memori. Jadi
kita bisa tahu bagaimana tentang terjadinya memori dengan kuat. Ini yang pertama ya. Jadi kita ada memori dulu. Baik, di berikutnya kita akan baca bagaimana tentang yang namanya perilaku terjadi yang barusan kita bahas. Lalu kita akan masuk ke dalam konsep micro mind healing. Ini yang behavior, ini bagaimana perilaku terjadi, dan ini kita akan masuk dalam konsep micro mind healing. Micro mind healing ini akan melakukan sebuah proses ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Micro mind healing yang pertama itu kaitan dengan yang namanya behavior. Yang biasa. Jadi apa yang masuk dalam diri kita, stimulan seperti apa, dan kita akan memutuskan melakukan apa. Ini dari konsep yang pertama. Konsep yang kedua dalam micro mind healing sangat personal sekali. Masing-masing orang memiliki teknik, memiliki gerakan, memiliki imun tubuh, memiliki memori yang masing-masing orang dengan orang yang lainnya sangat berbeda. Kalau toh mirip itu hanya kemiripan, tapi berbeda pada prinsipnya. Dan ini yang sering disebut bahwa manusia itu benar-benar unik, karena manusia benar-benar akan sangat berbeda antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada kaitannya dengan part cerdas. Siapa part cerdas ini? Memori di dalam pikiran kita yang masuk, memori yang ada dalam tubuh kita, baik karena DNA, atau karena roh, ataupun karena proses pembelajaran. Ada 3 yang paling penting sekali dalam proses namanya micro mind healing. Yang pertama, kaitan dengan yang namanya behavior, perilaku. Jadi, di dalam micro mind healing nanti akan banyak sekali terjadi proses yang namanya perilaku yang sering akan kita lakukan. Karena ini sifatnya menjadi nanti bentuknya gerakan. Yang kedua, sangat personal. Nah, ini masing-masing orang punya gerakan yang berbeda. Jadi, kalau ketika saya dulu belajar mungkin tentang seni pernapasan, tentang silat, dan lain-lain, punya gerakan yang berbeda-beda, antar jurus akan berbeda. Ketika ada mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang belajar Tai Chi, jurusnya ditentukan. Belajar di teknik pernapasan, jurusnya ditentukan, gerakannya ditentukan. Misalnya saya pegang pedang kenanga, pedang kayu gitu, saya bermain di sana. Ketika bermain untuk menggerakkan dengan gerakan Tai Chi tertentu, itu jurusnya atau gerakannya sudah ditentukan. Kita akan mengikuti gerakan yang ada dengan simulasi tertentu. Kita melakukan di seni pernapasan, entah itu di berbagai macam cabang, di Indonesia banyak sekali, itu ada jurusnya, ada gerakannya. Tapi kalau di micro mind healing, maka gerakan-gerakan yang muncul itu akan didrive oleh memori kita sendiri. Siapa yang akan ngedrive? Part cerdas kita, poin yang ketiga. Jadi mudahnya saya jelaskan seperti ini. Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semuanya yang mengikuti live pada hari ini, ya. Mungkin kita pernah kalau tidur badan gak enak kita gerakan seperti ini. Kalau tempat saya namanya bahasa Jawa ngulet. Apa kalau di bahasa lain mungkin badan beda. Wah, seperti ini. Ya, ngulet seperti itu. Ketika kita melakukan ngulet seperti itu, tidak bisa gaya saya. Gaya saya, energi yang keluar, mode dan tenaganya diterapkan kepada Pak Iwan misalnya. Diterapkan kepada Gus Riza, atau diterapkan kepada Bunda Pusna, atau ke tempatnya Bunda Fitri, atau Mbak Dina, atau kepada yang lainnya. Kenapa nggak bisa? Karena kalau ketika ini dilakukan, ini misalnya dilakukan, itu rasanya akan beda. Jadi misalnya gini, Pak Iwan misalnya, ini Pak Iwan mau melakukan karena tidur, baru bangun, baru lilir malam-malam gitu ya, terus gerakan seperti ini. Tapi saya kasih contoh, Pak, kalau gerak harus seperti ini, Pak. Tangannya harus seperti ini dan lain-lain. Maka anak ada feel, ada rasa yang sangat berbeda. Rasa yang berbeda ini adalah karena uniknya setiap orang pasti beda. Jadi kalau kita ngelihat si A, si B, si C, sampai si X sekalipun, ini cara nguletnya, ya itu pasti beda. Tingkat rasa yang akan dicapai, bentangannya harus berapa, sampai seberapa meregangkan tubuhnya, harus dengan cara apa, itu semuanya berbeda. Tidak ada yang sama.
Dan style atau gaya di masing-masing ini tidak bisa kita, wah gaya ini kita lakukan dengan gaya si B, si C. Atau kita contoh, wah aku pengen ngulet, biar nguletnya enak, saya ngelihat Jet Li. Oh, enggak bisa. Kenapa? Karena Jet Li dengan kita akan berbeda. Ya, jadi ini sangat personal sekali, bahwa ibunya dengan cara ngulet seperti itu, anaknya juga akan ngulet dengan cara beda. Lihat ya, kalau ini khususnya ibu-ibu ini punya bayi. Ketika bayinya waktu kecil, ketika makan tuh pasti beda sekali gerakannya. Oh, bangun tidur udah langsung, oh seperti ini. Bayi satunya lagi geraknya beda lagi. Selalu beda-beda, tidak akan sama. Ini menjadi sangat personal sekali. Nah, kita masuk ke dalam 4 cerdas kita. Di dalam 4 cerdas yang kita miliki, ini. 4 cerdas ini, halo? Kenapa saya menyampaikan 4 cerdas ini paling tahu dan yang mengenal memori kita selain Tuhan, selain malaikat yang nyata kita. Kenapa kok 4 cerdas ini yang paling tahu? Karena yang nyimpan memori dari mulai kita sebelum lahir sampai dengan sekarang. Memori itu masuk dalam 4 cerdas. Itu? Karena masuk dalam 4 cerdas. Iya, kenapa itu? Memori ini memang jadi dari zaman kita kecil, oh kalau kita seperti apa, oh kalau waktu dulu kita pernah masuk angin seperti apa, oh kita dulu pernah sakit kepala seperti apa, memori menyimpan terus. Rasa yang muncul, sensasi yang muncul sebelumnya akan disimpan terus dalam memori kita, sehingga kita bisa merasakan, wah ini badannya kok rasanya kayak gini. Kita merasakan panas udara, wah ini berkeringat, kita rasakan kedinginan, kita merasakan apa, memori kita udah menyimpan terus. Ini adanya di 4 cerdas kita. 4 cerdas kita selalu menyimpan memori tanpa berhenti dari proses kita sekarang ini, dari zaman dulu sekali, dan itu tersimpan, terekam, tidak hilang. Dan ketika kita merasakan terjadi, maka akan terus memori itu ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana 4 cerdas itu bekerja. Oke. 4 cerdas yang bekerja ke dalam diri kita ini memiliki sesuatu yang lebih unik. Uniknya seperti ini. Ketika kita dalam proses badan kondisi abnormal, ini abnormal itu misalnya seperti ini, kita berdiri di panas matahari, terik, panas sekali. Ketika kita panas sekali, apa yang terjadi? Ketika matahari sangat panas, sedang menyerang tubuh kita, maka kita akan bereaksi dari internal tubuh kita. Apa reaksi yang terjadi? Tiba-tiba bagian ini mengeluarkan keringat untuk melindungi kulit, supaya kulitnya tidak terbakar oleh UV dari matahari, keluar bintik keringat, ada cairan, ketika cairan itu ada di sekitar tubuh kita, maka kulit kita akan terhindar. Efek yang terjadi apa? Efek yang terjadi berikutnya, kalau terjadi proses panas seperti ini, keringatnya berlebihan, maka di internal bisa terjadi namanya dehidrasi. Ketika dehidrasi itu muncul, sebelum sampai dengan dehidrasi, pengurangan cairan ini sudah akan memerintahkan sinyal di bagian untuk rasa hausnya muncul, sehingga rasa hausnya sudah muncul. Ketika rasa haus muncul ini, maka akan memerintahkan supaya kita mencari alternatif apa yang akan bisa digunakan untuk melakukan proses mengurangi rasa haus. Dan ini terjadi. Nah, proses pemikiran ini terjadi proses komunikasi terus-menerus, stimulan yang tidak berhenti dari mulai pikiran kita, fisik kita, sel tubuh kita, saraf kita terus berputar, komunikasi yang tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Kenapa tidak pernah selesai? Kalau komunikasi ini berhenti, maka orang akan dinyatakan mati. Karena komunikasi ini terus-menerus. Dalam kondisi yang namanya 4 cerdas ketika bekerja, ketika terjadi misalnya seperti ini. Kita jalan, atau si X lagi jalan, di jalan raya, dia di pinggiran, dia lagi jogging, terus dia jalan kaki, lalu ada truk yang sedang lewat. Ketika truk lewat, debunya bertebaran. Ketika debunya bertebaran, lalu sebagian debu masuk di mata. Ketika debu yang sangat kecil dengan ukuran mikron itu masuk di mata, mata bisa merasakan. Dengan sensitivitas yang ada di mata, mata mungkin sudah akan berasa. Sehingga kita mungkin akan melakukan, kalau kita yang kena, atau katakan si X ini akan melakukan, dia langsung melakukan ke matanya dikucek. Ya.
seperti ini atau dibuka, atau dia segera dikedip-kedipkan seperti ini supaya nyaman kembali. Apakah proses itu mengeluarkan debu? Tidak, tapi proses itu akan mengurangi atau itu akan melakukan proses pengeluaran zat tertentu dari mata sehingga debu butirannya itu nanti akan dibalut oleh sebuah lapisan dari enzim yang ada di mata. Sehingga ketajaman debu yang tadinya bisa terasa oleh mata setelah disalut, setelah dibalut oleh enzim dari mata ini, dia tidak berasa lagi di mata kita. Dia akan terkumpul ke dalam bagian mata kita. Pada saat tidur nanti, ada proses lagi. Seluruh debu yang masuk ke dalam mata, seluruh apa yang masuk ke dalam mata pada proses nanti ketika kita tidur, akan terjadi sebuah proses biologis yang itu langsung secara alami terjadi. Perintah-perintah secara sinyal dari susunan saraf kita terjadi sebuah proses komunikasi otomatis. Ini yang bekerja ruhnya. Dia akan perintahkan langsung. Jadi bayi tidak pakai belajar dulu. Nggak ada kita ngajari anak, Mas, kalau kelilipan nanti malam, pas nanti malam dikeluarkan ya, dikeluarkan kotoran dari matanya ya. Nggak ada yang diperintahkan gitu, orang tuanya nggak nyuruh gitu. Ada orang nyuruh kalau mau tidur cuci kaki, cuci tangan, mau tidur berdoa, selesai gitu ya. Gitu. Nggak ada nyuruh, nanti pesenin ya, jangan lupa. Kalau kamu matanya tadi kelilipan, tolong kamu disuruh otaknya biar bekerja, biar matanya nanti ngumpul kotorannya di pinggir sini, besok pagi bisa diambil. Alamiah proses itu terjadi tidak berhenti. Kalau kita tidur, ada dorongan enzim di mata semuanya bekerja keras. Seluruh kotoran yang masuk diterima oleh selaput mata bagian depan sampai dengan di kelopak bawah sekalipun akan dibersihkan. Sehingga kita ketika bangun pagi, seseorang ketika bangun pagi sering matanya terjadi ada kotor. Apalagi kalau siangnya di tempat area yang kotor, debu dan lain-lain, ketika bangun pagi akan di sini mungkin ada kotoran. Kenapa? Mohon maaf, ada kotoran itu proses alamiah dan itu kecerdasan dari part cerdas kita. Part cerdas ini dari mana? Sudah dimasukkan, ditiupkan ilmunya oleh yang maha ilmu. Ditiupkan oleh yang punya ilmu, oleh Tuhan yang Maha Esa, bersamaan dengan ketika roh berada di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Sama dengan kalau kita merasa kapan waktunya kita nelan makanan pun tidak pernah kita berhitung. Kata dokter menelan itu setelah makanan dikunyah 32 kali. Kalau boleh saya tanya, ini kalau di Zoom ada 21 yang hadir, saya tanya, saya berani jamin jawabannya tidak menghitung ketika makan. Tapi setelah sensornya nyaman, langsung ditelan begitu saja. Makan bubur ayam, makan cakwe, makan pizza, makan KFC, McD, atau apapun, pasti beda-beda. Betul, Pak Yan. Dan tidaknya ya, Pak Iwan ya. Kalau lapar ya cepet gitu, munyahnya kadang-kadang nggak sampai 5, nggak sampai 6, ya masuk begitu aja, lapar namanya gitu kan. Gitu. Kalau 32 nggak betah. Kalau dihitung dicoba 32, mungkin ketika ditelan malah rasanya udah nggak enak lagi. Boleh dicoba. Ini proses automation di dalam tubuh kita, ini yang bekerja adalah core of memory-nya kita. Jadi yang bekerja ini benar-benar dari struktur di dalam diri kita. Micromind healing, penyehatan tubuh kita, yang bekerja adalah struktur di dalam tubuh kita. Jadi yang bekerja benar-benar adalah micromind. Memori-memori kita yang ada di pikiran, ada di sel tubuh, ada di imun tubuh, ada di saraf kita, ada seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali. Sehingga ketika digunakan untuk proses healing, penyihatan, itu akan menjadi sangat jauh lebih mudah. Kenapa? Karena dia yang paling mengenali tubuh kita. Oke, sampai di sini. Sebelum kita ke teknisnya, saya rasa ini sebagai introduction bagaimana teknis dari micro mind healing-nya. Oke. Nah, bagaimana tentang nanti ketika melakukan sebuah proses di dalam micro mind healing, ada yang namanya istilah state of mind. Jadi, state of mind ini akan ada 3 komunikasi yang akurat tanpa pernah berhenti, terus-menerus terjadi, dan ini memang sebuah keabadian dalam komunikasi manusia secara internal di dalam dirinya. Ada stimulan eksternal ataupun stimulan internal akan diolah dan terjadi perubahan di 3 hal ini. Akan terjadi di dalam thinking, feeling, dan fisiologi.
Nah, 3 hal ini akan kita gunakan dalam proses micromind healing. Jadi ketika apa yang nanti yang dipikirkan, apa yang terjadi dalam secara fisiologi atau dalam gestur tubuh kita, dan apa yang akan terjadi dengan perasaan kita. Salah satu contoh, ketika kita melakukan pelatihan micromind healing di Jogja, di salah satu hotel di Yogyakarta, ada salah satu orang yang ternyata sudah sakit cukup lama. Kebetulan beliau hanya menggerakkan sedikit, karena gerakan yang muncul ternyata nggak banyak. Nanti kita ke teknis, supaya nanti bisa dipraktekkan malam ini. Jadi teknisnya saya sampaikan, tapi kalau nanti teman-teman akan mendalami lebih lanjut, silakan tanggal 27-28 Juni, bulan ini, akhir bulan, ini kita ada kelas 2 hari, NLP, Hipno, dan Micromind Healing, bisa didalami Micromind Healing di sana. Termasuk yang punya sakit-sakit dan lain-lain, silahkan bisa datang ke Solo. Oh, Tapi mantap Pak ya, Yan. gitu Mantap ini Pak Yan ya, di combine ya. Kita sudah langsung, ilmu. ya Pak Iwan, ada combine 3, NLP, hipnoterapi, dan micromind healing jadi satu kesatuan. Kita belajar 2 hari, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. 2 hari di Solo. Hanya untuk 8 peserta, karena protokol COVID-19 tidak boleh 10 orang lebih dalam ruangan. Kita pertemuan hanya masalah 10 orang, saya 1 orang, asisten 1 orang, dan 8 peserta. Jadi maksimal hanya 8 seat. Hanya 8 kursi aja tersedia. 27-28. Apa yang akan dipelajari sana teknis. Tadi yang saya ceritakan, beliau yang ada di Jogja, yang ikut pelatihan waktu di hotel di Jogja itu punya, maaf ini, jadi sakitnya itu sakit apa ya istilahnya, sakit bagian belakang ya. Jadi dia waktu itu hanya menggerakkan dengan niat untuk melakukan cek healing, ya, dia melakukan checking body. Setelah itu dia melakukan healing, cek dan healing. Gerakannya dia nggak banyak, hanya dia kakinya agak terbuka sedikit, lalu tangannya dibuka dari tubuhnya, tapi dalam keadaan nyaman. Lalu gerakan tangan cuma seperti ini aja, karena yang terjadi dia cuma gerakan hanya mengepal seperti ini. Pada saat berjalan, tidak sampai dengan 2 menit, si ibu ini langsung merasakan sakit luar biasa pada bagian yang memang dia merasa sakit, atau bagian yang sakit itu. Sampai dengan sujud-sujud karena saking sakitnya. Sampai terjadi kepanikan di kelas pada waktu itu, karena ada saya ingat ada 8 peserta, dan itu sampai terjadi agak panik waktu itu. Dan itu langsung dirasakan. Dan alhamdulillah ada salah satu lagi orang di Angkatan Udara di Yogyakarta juga sama, ibu-ibu. Kita melakukan micromind healing terus dari posisi memang tidak bisa apa-apa, artinya memang benar-benar full, tidak bisa duduk, tidak bisa boro-boro jalan, duduk aja sangat sulit. Jadi tiap hari itu bed rest. Sekarang sudah bisa duduk. Ketika saya terakhir bertemu tahun kemarin, saya bertamu ke rumahnya beliau, mampir ketika saya acara di Jogja, terus saya mampir, beliau sudah bisa duduk dan ngobrol di ruang tamu, walaupun belum bisa bergerak dengan leluasa. Apakah semuanya total hanya karena micromind healing? Tidak. Izin Tuhan, izin Allah yang paling penting. Tetapi ada ikhtiar yang dilakukan dengan proses micromind healing. Ada beberapa lagi yang merasakan ketika dia langsung mahnya terasa lebih nyaman. Ketika sakit kepala bisa langsung tereduksi sakit kepalanya. Nah, ini salah satu prosesnya. 3 hal yang paling penting. Orang bisa fokus dengan thinkingnya sehingga feelingnya ikut tenang. Artinya ada seperti kalau misalnya bahasa seperti meditasi, penenangan diri atau apapun disebutnya. Saya nyebut dengan deepening relaxation. Jadi kalau saya kadang-kadang menggunakan musik juga. Musiknya ada yang ya berbagai musik. Kalau butuh musiknya nanti boleh chatting saya, boleh tanya nomor WhatsApp saya kepada Pak Iwan untuk musiknya kalau diperlukan. Untuk deepening relaxation-nya kita siapkan, linknya nanti kita berikan. Lalu apalagi yang berikutnya? Setelah proses melakukan pikiran tenang atau deepening relaxation, di dalam rasa juga terjadi ketenangan, di fisiologi, bahasa tubuh, gestur tubuhnya, gerakan tubuhnya juga akan terjadi ketenangan. Saat di sana nanti akan ada proses yang namanya memberikan kekuatan niat untuk melakukan proses checking body dan dilanjutkan dengan healing. Jadi kalau yang pertama kali melakukan micromind healing, biasanya waktunya 3 sampai 4 jam. Itu ada gerakan yang memang sering tidak berhenti. Gerakannya macam-macam karena tubuh kita mungkin ada sesuatu yang dalam tanda kutip abnormal itu banyak.
Nah, dalam proses ketika mulai, seseorang yang belum terbiasa membutuhkan sensory acuity yang tinggi atau membutuhkan ketajaman atau sensitivitas dari panca indera kita ketika dorongan gerakan itu ada di mana. Jadi misalnya gerakan seperti ini. Saya berniat hanya untuk gerakan dari mulai siku sampai dengan tangan. Ini sebuah perintah yang sifatnya adalah menghipnosis diri sendiri sebenarnya, tapi melakukan dengan proses micromind healing. Ketika saya menggerakkan seperti ini, saya minta untuk digerakkan dengan niat tertentu, saya dipening sebentar, relaksasi sebentar, saya tarik nafas perlahan, keluarkan dengan perlahan beberapa kali sehingga menjadi tenang, dan tangan nanti akan sudah mulai bergerak. Ketika mengawali gerakan ini diperlukan sekali namanya proses kalibrasi stimulasi. Jadi stimulan rasa yang muncul di bagian tubuh kita yang harus benar-benar kita lakukan satu demi satu dengan tingkat kepekaan yang tinggi. Ada orang yang peka sekali sehingga gerakan itu muncul dengan sangat kuat. Ada yang kepekaannya sedang, ada yang mungkin cukup rendah. Ini kalau salah satu yang kepekaannya tinggi hadir malam ini, insya Allah ada Bunda Kusna dari Magelang, karena beliau juga di kungfu juga, gitu ya, sama dengan saya. Jadi kepekaannya mungkin cukup tinggi digerakkan sehingga muncul. Ketika di Jogja jurusnya keluar banyak. Oke. Nah, ini salah satu mode. Jadi sensory acuity. Artinya sensory acuity bahwa kita memiliki kepekaan panca indera kita untuk merasakan ada getaran-getaran yang muncul itu sebagai perintah atau sinyal untuk terjadi proses gerakan. Dan kita tidak perlu kita melakukan fokus ini atau dipenuhi relaksasinya itu dengan tidak interaksi dengan dunia luar. Jadi kalau saya melakukan sambil nonton TV, dengar berita, ya melakukan aja. Gitu. Santai, bisa. Setelah sholat, habis zikir, misalnya terus melakukan sambil duduk, nggak apa-apa. Kadang-kadang ketika di luaran atau sedang santai sendiri, tiba-tiba melakukan bagian tubuh mana yang tidak sehat, tidak normal. Akan sangat bagus kalau ini dilakukan di daerah-daerah yang memiliki ion-ion negatif yang tinggi. Di pegunungan, di pantai, di alam bebas yang masih sangat-sangat asri, yang di sana bahwa ion-ion tubuh atau energi semesta masih sangat banyak sekali, sehingga akan ketarik masuk ke dalam diri kita. Itu akan sangat luar biasa lagi. Tapi kalau tidak bisa milih tempat itu, ini apalagi kalau Pak Iwan di Tangerang mau ke hutannya, hutan mana nih Pak? Ke pinggir kali itu, di daerah sana ya. Cisadane Pak. Ke Naga Pak, ada hutannya kelapa nanti sama KKU marinir gitu ya Pak. Bisa di sana gitu. Atau di bagian ujung itu di hutan-hutan bakau, ke daerah dekat bandara itu baru banyak ion-ion negatifnya ini. Karena kecuali kalau misalnya Pak Iwan jalan ke daerah Cisalak lewat BSD 12 gitu Pak Iwan di Tangerang. Kalau kita di daerah kayak saya di Solo, wah banyak sekali tempat yang ion negatif. Kita datang ke sawah. Kenapa saya take video saya di YouTube saya di channel Yan Subianto, banyak sekali saya syutingnya adanya di sawah. Saya syutingnya di alam bebas. Ya, salah satu tempat yang di sana memang ion negatifnya banyak. Jadi ketika saya niatkan untuk narik nafas aja, saya sudah niat. Setiap saya kali narik nafas akan meniatkan saya tarik nafas energi semesta ion negatif yang berfungsi untuk kesehatan saya tarik ke dalam tubuh saya sebanyak-banyaknya. Ketika mengeluarkan nafas selalu niatkan bahwa setiap kali saya mengeluarkan nafas saya energi negatif, pikiran negatif, sampah-sampah dalam pikiran semuanya dikeluarkan, dibuang melalui terbuangnya nafas kita. Nah, ini yang namanya proses bagaimana melakukan penguatan sensory acuity. Semakin sering melakukan, maka semakin kuat. Kita masuk ke yang berikutnya. Sensitivitas healing di dalam checking body. Jadi malam ini kita sampai ke proses melakukan checking body dulu. Ya, checking body itu nanti gerakannya nanti Bapak Ibu sekalian yang ada gabung malam ini, kita berikan kesempatan berkumpul di WhatsApp group selama 2 hari Pak Iwan. Nanti Pak Iwan yang read ya Pak Iwan ya. Yes, untuk kita baik, bisa melakukan mungkin di WhatsApp group saya bisa kirimkan video-video ringan bagaimana untuk teknisnya supaya bisa memberikan manfaat lebih luas. Jadi kalau misalnya nanti siang bisa
Zoom-nya di alam terbuka, saya bisa contohkan. Ini kebetulan kalau kita Zoom-nya tempat saya ini sempit, di sini udah ketemu papan tulis, udah ketemu udah nggak bisa untuk praktekkan. Tapi next time pasti akan. Atau yang paling mudah ya hadir nanti di pelatihan NLP, pasti ada micromind healing. Karena kita tidak belum buat practitioner khusus untuk micromind healing ya. Ada tapi masih di area-area tidak jauh di Pulau Jawa. Yang luar Jawa ya nanti menyusul. Kalimantan Selatan yang sudah. Oke. Sensitivitas micromind healing. Di sensitivitas micromind healing, ketika kita melakukan sensitivitas, yang ini teknisnya, nanti boleh dilakukan, boleh dicatat juga teknis melakukannya. Yang pertama, kita mulai meniatkan untuk melakukan micromind healing. Jadi diawali inamal amalu biniat, awali dengan niat, karena niat itu menjadi fondasi awal. Niat itu suatu akad di dalam batin kita, jiwa kita, roh kita, fisik kita, akad untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Jadi kalau tidak ada niat, maka tidak ada suatu akad atau tidak ada suatu rencana. Sehingga ada namanya niat. Setelah ini, untuk teman-teman yang Muslim, silakan boleh dengan banyak-banyak istighfar. Untuk teman-teman yang dari saudara-saudara Nasrani, misalnya bisa dengan cara lain, atau semacam nggak pengakuan dosa atau apapun, tapi tanpa di depan pendeta atau tanpa di depan romo misalnya. Kalau untuk teman-teman yang lain bisa dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Intinya adalah bahwa kita minta maaf dulu, minta maaf atas kesalahan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Intinya, setelah niat, kita minta maaf, baru masuk yang berikutnya. Masuk yang berikutnya adalah ini teknik NLP-nya. Jadi ini teknik NLP, micromind healing, saya bedah lebih kecil dari teknik namanya 6-step reframing di dalam NLP. Jadi kalau di NLP, baik yang nasional atau internasional, nanti bisa akan pelajari namanya 6-step reframing. Jadi ada beberapa langkah yang kita kecilkan lagi lebih kecil lagi menjadi micromind healing. Kita akan menggunakan 4 cerdas, lalu kita niat, kita ngomong ke dalam diri kita. 4 cerdas kita sebut dengan apakah kita berikan nama atau tanpa diberikan nama, this no problem. 4 cerdas misalnya, siapa 4 cerdas kita? Misalnya 4 cerdas kita kasih nama the master di dalam diri kita atau diri saya sendiri. Baik untuk Master Yan misalnya, panggil diri sendiri dengan master misalnya. Untuk master yang ada dalam diri saya, sekarang ini saya akan berikan 4 cerdas, kita akan diskusi, komunikasi, kita akan bekerja sama. Saya akan melakukan checking dalam kesehatan tubuh saya sampai ujung dari kaki saya. Pada saat saya checking ini, gerakkanlah bagian tubuh saya bagian manapun untuk bisa melakukan checking body. Nanti videonya saya share lewat WhatsApp group saja. Bagaimana melakukan checking body-nya dan ada beberapa penjelasan secara tertulis urutannya dengan di WhatsApp group. Jadi nanti kita WhatsApp group, tapi 2 hari aja di WhatsApp group ya Pak Iwan ya. Cukup 2 hari aja gitu. Siap Pak Yan, siap. Setelah itu kita melakukan sensory acuity, biarkan nanti dia akan bergerak. Jadi kalau kita misalnya diawali dengan seperti ini, itu nanti akan terjadi proses gerakan-gerakan tertentu yang itu akan muncul tiba-tiba tanpa kita melakukan rencana gerakan, itu akan muncul tiba-tiba. Setelah muncul tiba-tiba, nanti biarkan dia akan bergerak kemana dia akan bergerak. Setelah itu dia akan bergerak, biasanya akan melakukan cek body dari mulai kepala. Kebanyakan dari mulai kepala dulu, dan melakukan checking di mana. Apakah ada yang normal, semuanya normal, atau ada yang tidak normal. Terus sampai kaki. Di bagian tertentu yang dia merasakan ada sesuatu yang berbeda, biasanya akan terjadi proses penghentian sementara. Jadi kayak ada stasiun tertentu. Kok ternyata habis ini kita berhenti. Oh ternyata di bagian hanya telinga, di bagian telinga sini. Bisa jadi di bagian telinga ada sesuatu yang tidak normal. Nah, checking body ini perlu kita melakukan berulang-ulang. Supaya apa? Terjadi proses klarifikasi. Klarifikasi itu artinya gini. Pada saat checking body pertama, checking body kedua, checking body ketiga, apakah terjadi hal yang sama secara stimulan yang terjadi? Karena ini menandakan kalau kita sudah checking body yang kedua, itu berarti klarifikasi dari checking body yang pertama. Kalau ini masih terus berulang, oh berarti ini benar-benar memang terjadi, perlu dilakukan. Apabila sudah berhenti di satu terminal itu terus, atau secara batin kita tahu, atau 4 cerdas kita itu seperti menginformasikan,
kok kayaknya ada bagian di leher belakang misalnya sesuatu yang abnormal, gerakannya di sana terus. Boleh dengan dilanjutkan checking medis. Jadi checking medis artinya datang ke dokter, konsultasi, apakah memang perlu dilakukan general check up, apakah ada sakit tertentu yang perlu diperhatikan. Nah, setelah melakukan checking body ini, nanti baru melakukan proses yang berikutnya, healing. Jadi kita bisa dengan berdiri begitu aja, relaksasi, niat, dan lain-lain, nanti baru kita akan melakukan proses healing. Nah, untuk teman-teman yang ikuti di Instagram Live, di YouTube Live, dan lain-lain, nanti boleh kita sharingkan, nanti saya sharekan, bisa di Facebook saya urutannya, supaya nanti selain yang dalam WhatsApp group bisa ikut. Tapi kalau nanti sudah ada bagian bisa di WhatsApp group, nah, silakan nanti di WhatsApp group nanti kita akan bahas selama 2 hari. Saya akan berikan beberapa teknik-teknik langkah-langkahnya dan nanti akan kita kembangkan menjadi teknik langsung ketika praktek. Kalau mau praktek langsung akhir bulan, datang ke Solo tanggal 27-28 atau online ya. Online kita ada di tanggal 2 sampai tanggal 5. Itu nanti di kelas NFNLP Internasional. Oke. Mungkin nanti dengan setelah kita banyak diskusi, dengan sharing, tanya jawab, nanti akan mulai terbuka. Oh, di mana sih kok ini terjadi? Dan insya Allah nanti dicoba minggu-minggu ini, saya akan melakukan proses checking healing ya dengan micromind healing. Nanti saya videokan dan nanti akan saya tayangkan di YouTube saya di Yan Subianto supaya nanti bisa diikuti oleh teman-teman. Kalau tidak mengikuti kelas malam ini, mungkin ketika melihat video saya itu bingung, tidak akan ini kenapa terjadi seperti ini. Tapi untuk teman-teman yang ikut live malam ini, baik yang lewat YouTube, Instagram, yang lewat Facebook ataupun yang ikut Zoom ini, nanti akan paham, oh ini yang namanya checking healing. Oh ini yang namanya cek sampai di mana dan ini proses healingnya. Nanti saya akan lakukan videonya dan akan sharekan. Saya sharekan dengan apa? Mungkin penjelasannya tidak sedetail seperti pada malam ini. Karena kalau tanpa mengikuti proses pendalaman dengan seperti ini tatap muka ataupun dengan di grup, yang dikhawatirkan adalah perbedaan interpretasi dari proses yang kita lakukan. Karena jangan sampai nanti terjadi, wah ini berarti wah bermain magic nih, NLP dibawa ke supranatural nih, ada mantra-mantranya lagi nanti. Bukan itu ya, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dari publik. Sebaiknya memang mengikuti bagaimana penjelasan dari proses perilaku sampai dengan tindakan teknis atau dalam praktek. Sehingga kenapa saya nyarankan kepada teman-teman untuk memang hadir di kelasnya, supaya bisa ketika menggunakan tidak ada keraguan dan ketika menggunakan memang pada porsi benar-benar yang memang sudah sesuai dengan jalurnya. Oke Pak Iwan, saya rasa untuk paparan dan lain-lain, introduction-nya mungkin bisa saya cukupkan, mohon izin. Di sesi tanya jawab nanti kita boleh perdalam, silakan ada sesuatu yang mungkin dari teman-teman sebagai bahan belajar kita bersama. Saya juga menunggu sekali respon dari teman-teman, respon positifnya, untuk kita tetap saling belajar dan saling belajar. Ya, terima kasih luar biasa Pak Yan, penjelasannya sangat lugas, sangat santai, rileks tapi serius, mengena. Ini luar biasa sekali bagi teman-teman semua, karena di masa pandemi ini tentunya bukan hanya tubuh kita, pikiran kita juga semua merasakan kelelahan ya, di mana kita sempat fokus mendengarkan berita-berita, bahkan kita juga sempat mengalami kecemasan Pak Yan di awal-awal sebelum PSBB ya, dan akhirnya kita merasa terkurung ya ketika kita tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa kemana-mana. Kesempatan terbaik pada malam hari ini Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh menekan tombol